Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan kesembuhan karena iman. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari Seri Buku Selamat Berjuang terbitan BPK Gunung Mulia. Kristus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Matius pasal 9 ayat 22. Kalimat itu jelas, namun mudah menimbulkan salah paham. Kita mengartikannya bahwa kita bisa sembuh asalkan beriman. Maka kita pun berusaha untuk beriman. Kita berpuasa sambil berdoa. Kita memberi persembahan, berkaul, dan lainnya. Dengan demikian, kita telah menjadikan iman sebagai syarat kesembuhan. Bagaimana halnya jika kita sudah berusaha untuk beriman, namun ternyata belum sembuh juga? Langsung kita merasa bahwa iman kita masih kurang. Mungkin ada yang perlu ditambah dalam doa, puasa, dan persembahan kita. Jika nanti belum terkabul juga, mungkin kita akan menambah lagi persyaratannya. Dengan menganggap bahwa iman kita yang bisa menyembuhkan, maka tanpa disadari kita menjadikan diri kita sebagai faktor penentu. Penentu kesembuhan bukan lagi kemurahan hati Kristus, melainkan kesungguhan iman kita. Yang menjadi penyembuh bukan lagi besarnya anugerah Tuhan, melainkan besarnya iman kita. Memang Kristus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tetapi itu bukan berarti bahwa penentu kesembuhan adalah iman di dalam diri kita, melainkan anugerah di dalam diri Kristus yang kita imani. Ucapan Kristus, imanmu telah menyelamatkan engkau, harus diartikan Kristus yang mau imani telah menyelamatkan engkau, bukan iman kita, melainkan Kristus yang kita imani, itulah yang menyembuhkan kita. Penyakit dan kesembuhan memang dominan. Tiap orang ingin sehat dan sembuh. Penyakit terasa mengancam dan mencemaskan. Ditambah lagi dengan kenyataan yang mencekik leher, yaitu biaya pengobatan yang luar biasa mahalnya. Bisa dimengerti bahwa orang memadati stadion tempat kebaktian penyembuhan yang menjanjikan kesembuhan tanpa operasi dan tanpa obat. Apa yang menjadi andalan? Andalannya adalah iman. Akibatnya timbul paham bahwa berobat ke dokter adalah pertanda kurang iman dan kurang berdoa kepada Tuhan. Padahal meskipun kita berobat dengan peralatan apapun, kita tetap bergantung pada kemurahan hati Kristus. Entah itu jamu yang bisa menolak angin, kapsul antibiotik, atau racikan herbal dari Sinse. Sebelum disentuh kita menunduk dulu dan memohon, Kristus, kasihanilah kami, pakailah obat ini sebagai alatmu yang menolong kami. Ketika jengkel berjam-jam menunggu di depan ruang praktik, mungkin itu kejengkelan dari surga supaya kita ingat berdoa. Tuhan, tolonglah supaya dokter jangan kebangetan terlambatnya. Tuhan, pakailah dia untuk mendiagnosis secara teliti dan menerapi kami secara jitu. Bahkan kita juga berdoa untuk daun kumis kucing dan kumis kambing dari emak yang kita teguk sambil cembetut dan pencet hidung karena baunya yang enggak ketulungan. Pokoknya berdoa adalah bagian dari proses pengobatan. Berdoa dan berobat tidak saling berlawan,
tetapi saling melengkapi. Doa menentukan dan memantapkan hati dan perjuangan untuk sembuh dan melawan perasaan ragu-ragu, syak, kecewa, cemas, putus asa, khawatir, takut, dan lain sebagainya. Perasaan kerohanian kita memang memengaruhi diri kita saat menghadapi proses pengobatan, dan kemudian memengaruhi mekanisme respons tubuh kita terhadap obat yang masuk ke dalam tubuh. Beberapa riset juga menunjukkan bahwa biasanya pasien yang berkonsep bahwa Allah itu galak ternyata lebih tertutup mekanisme respon tubuhnya terhadap obat dibandingkan dengan pasien yang berkonsep bahwa Allah itu rahmah. Hasil riset itu antara lain terdapat dalam buku Iman, Spiritual, dan Pengobatan oleh Dana King, terbitan BPK Gunung Mulia. Cerita kita tentang Allah yang peduli dan murah hati dapat menguatkan semangat dan tekad untuk sembuh. Kita menjadi berpengharapan dan tidak mudah menyerah. Memang kita berserah, tetapi tidak menyerah. Menyerah adalah sikap masa bodoh, sedangkan berserah adalah sikap Bapa, bukan kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Berjuang dengan berserah seperti itu adalah sikap imani dalam segala hal sepanjang hidup. Kita berjuang untuk sembuh sambil mengakui bahwa tidak tiap penyakit dapat sembuh. Kita berjuang untuk hidup sambil mengakui bahwa tidak selama-lamanya kita bisa hidup. Mempertahankan adalah perjuangan iman. Namun sebaliknya, merelakan adalah juga perjuangan iman. Dalam mempertahankan dan merelakan itu yang menjadi andalan bukanlah iman kita, melainkan Kristus yang kita imani. Kristus yang kau imani telah menyelamatkan engkau. Amin.